Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kekal kebaikannya untuk selama-lamanya. Bukankah kita sungguh merasa bahwa kebaikan Tuhan itu terus kita alami dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini. Sungguh kita melihat bahwa perbuatan tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya, kehidupan dalam masyarakat yang luas, di mana kita melihat bahwa Allah terus membaharui hidup kita. Allah terus membaharui kehidupan di dalam masyarakat. Allah terus membaharui kondisi yang saat ini sedang diperhadapkan kepada kita. Sehingga kita mulai merasa bahwa saat ini kita sedang menuju kepada sesuatu yang baru, era yang baru di masa pandemi ini, di mana banyak orang telah disembuhkan, mereka yang terpapar tetapi mereka juga dipulihkan. Sungguh kita merasakan bahwa mujizat Allah terus nyata, dan kita tetap berdoa kiranya kondisi ini akan semakin baik. Kita akan menuju era yang baru untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, karena Allah ada bersama-sama dengan kita melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudariku sekalian, dasar dari firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua tetap diambil dari Yohanes 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Tetapi saya akan membaca ayatnya yang ke-20 dan 21 yang mengatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudariku sekalian, bagian dari dua ayat ini adalah bagian dari keseluruhan doa Yesus yang Yesus naikkan sebelum ia ditangkap. Dan pada minggu yang lalu kita telah membahas bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk orang-orang percaya, agar orang-orang percaya, agar saya dan saudara-saudara sekalian tetap dipelihara di dalam dunia ini, walaupun dunia membenci kita. Dan sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara sekalian, walaupun Yesus tahu bahwa dunia membenci kita, tetapi dia minta kepada Bapa agar Bapa tidak mengambil kita dari dunia ini, tetapi memelihara kita di dalam dunia ini. Mengapa, saudara-saudara sekalian? Karena Allah sedang mempercayakan kepada kita sebuah pekerjaan yang besar yang harus dilaksanakan oleh orang-orang percaya, walaupun tantangan terus diperhadapkan kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu bagian dari doa selain Yesus meminta agar Bapa memelihara kita di tengah-tengah dunia ini, maka ada poin lain lagi yang Yesus sampaikan dalam doanya, yaitu agar Bapa tidak mengambil orang-orang percaya di dunia walaupun dunia membenci mereka, tetapi Yesus berdoa agar orang-orang percaya hidup di dalam kesatuan. Dan saudara-saudaraku sekalian, hal ini menjadi sangat esensi. Sebab adalah tidak mungkin bagi kita orang-orang percaya hidup di dunia ini tanpa kesatuan, tanpa Roh Kristus hidup di dalam diri kita dan kita mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi oleh karena Roh Kristus yang tinggal di dalam diri kita, maka kita dimampukan untuk hidup di dalam kesatuan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang ingin disampaikan kepada kita semua adalah ketika orang-orang percaya mendengar pemberitaan dari murid-murid Yesus, dan ketika orang-orang percaya memberitakan Injil keselamatan di dalam Kristus, maka yang diminta dari kita adalah hidup di dalam kesatuan.
Saudara-saudaraku sekalian, mungkin kita berpikir, berdoa untuk kesatuan adalah doa yang biasa-biasa saja kita naikkan. Bukankah kita berdoa untuk kesatuan bangsa dan negara? Bukan kita juga berdoa bagi kesatuan hidup di dalam masyarakat, di dalam bergereja? Bahkan saudara-saudaraku sekalian, kita berdoa agar dunia, negara-negara ini hidup dalam kesatuan, dan kita berdoa supaya tidak terjadi peperangan seperti yang sekarang ini sedang terjadi, peperangan antara Rusia dan Ukraina. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, apa yang disampaikan melalui firman ini kepada kita, khususnya di masa-masa kesengsaraan ini, adalah Yesus berdoa agar kesatuan itu tetap tumbuh di dalam diri kita, tumbuh dalam kehidupan murid-murid. Sebab Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan terpecah, akan berhamburan karena dia ditangkap. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan menyangkal dia, sebab mereka takut disebut sebagai pengikut dari Yesus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku sekalian, Yesus berdoa di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Di tempat yang tepat karena tempat itu adalah tempat di mana Yesus ditangkap. Pada waktu yang tepat adalah karena sesudah Yesus berdoa, maka apa yang disampaikan kepada Bapa agar murid-murid itu hidup dalam kesatuan. Tetapi kondisi yang sedang diperhadapkan kepada mereka pada saat itu adalah terpencar-pencar karena penangkapan yang dilakukan. Tetapi Allah tetap menyertai mereka sehingga mereka terus ada di dalam kesatuan. Saudara-saudariku sekalian, doa ini dinaikkan sebab murid-murid Yesus akan masuk dalam masa-masa yang sulit. Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menangis dan meratap. Yesus sudah mengatakan bahwa mereka akan mengalami duka cita. Tetapi pada saat itu, murid-muridnya tidak memahami. Bahkan Yesus mengatakan duka cita yang dialami oleh orang-orang percaya, duka cita yang dialami oleh murid-muridnya menyebabkan dunia bergembira. Kondisi inilah yang menyebabkan Yesus berdoa agar kesatuan itu terus tumbuh dalam kehidupan murid-murid Yesus. Apa yang disampaikan kepada kita melalui doa Yesus ini adalah di dalam Kristus kita disatukan. Roh dari Kristus adalah roh yang menyatukan. Apapun kondisi yang diperhadapkan kepada kita, apakah kondisi itu memiliki potensi untuk memecah belah, kita diminta untuk memilih sikap yang mempersatukan. Sebab di dalam kesatuan, karakter Kristus yang merangkul dan mempersatukan, menerima siapa saja dan tanpa membedakan, mengampuni dan membebaskan, menjadi yang utama dan ciri dari komunitas yang telah dikuduskan. Luar biasa saudara-saudaraku sekalian, kita memiliki pilihan-pilihan, tetapi kita diminta untuk memilih agar walaupun terjadi potensi perpecahan, tetapi kita harus menghidupi roh Kristus yang ada di dalam diri kita yang menyatukan, mengampuni, membebaskan bagi orang lain. Saudara-saudariku sekalian, karakter ini berbeda dengan karakter dunia. Dan inilah panggilan kita untuk menghadirkan hal yang berbeda dengan nilai-nilai yang tumbuh subur di dunia ini. Suatu saat ketika Catherine Booth sedang berkhotbah di hadapan banyak orang, dia menyampaikan hal ini. Injil adalah Yesus Kristus sendiri.
Dan Injil bukanlah sebuah sistem kebenaran yang diterima dalam pikiran seperti menerima sistem filsafat atau sistem astronomi. Tetapi Injil itu adalah Yesus Kristus yang nyata, juru selamat, dan yang dapat menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang disampaikan oleh Catherine Booth kepada kita adalah bahwa kita tidak meletakkan iman pada sistem yang dibangun oleh dunia ini, sehingga nilai-nilai yang kita hidupi adalah nilai-nilai yang bukan dibangun oleh sistem yang ada di dunia ini. Itu tadi yang disebut, ketika potensi perpecahan itu terjadi, kita bisa saja mensupport agar perpecahan itu semakin nyata. Tetapi panggilan kita tidaklah demikian. Justru panggilan kita adalah panggilan untuk menyatukan, untuk hidup di dalam kesatuan. Dalam teks Yohanes 17, salah satu hal yang penting yang Yesus sampaikan sebagai dasar mengapa orang-orang percaya hidup dalam kesatuan adalah kesatuan Bapa dan kesatuan Anak. Kesatuan Bapa dan kesatuan Yesus. Dan bagaimana pola antara kesatuan Bapa dan Anak adalah pola yang harus kita bangun dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapa dan Anak adalah satu. Dan Bapa dan Anak itu di dalam kita, kita di dalam Bapa dan Anak. Inilah pola yang harus kita tumbuhkan, inilah pola yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bapa dan Anak adalah satu. Maka demikianlah kita orang-orang percaya karena ada di dalam Kristus. Maka roh untuk menyatukan itu adalah roh yang harus kita hidup. Roh yang harus kita beritakan. Harus mendorong orang lain untuk hidup di dalam kesatuan. Firman Tuhan dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang percaya harus hidup dalam kesatuan sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu. Dalam doa tersebut Yesus berkata, "Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita." Bahkan dengan tegas Yesus mengatakan bahwa kita satu dengan Bapa dan Yesus. Satu kesatuan di dalam Bapa yang adalah pencipta, Yesus yang adalah penebus, dan kita ada di dalamnya. Saudara-saudariku sekalian, firman ini memberitakan kepada kita semua bahwa roh yang datangnya dari Kristus adalah roh yang menyatukan. Sehingga dengan jelas bahwa sifat-sifat memecah belah melalui perkataan atau tindakan adalah datangnya dari si iblis. Lihat Yudas, ketika ia membuka celah bagi iblis untuk menguasai, apa yang terjadi kemudian? Tindakannya menyebabkan terjadinya perpecahan di antara murid-murid. Tindakannya menyebabkan munculnya kejahatan yang pada akhirnya saudara-saudariku sekalian hal yang sangat menyedihkan. Tindakan Yudas itu yang membuka celah bagi iblis untuk menguasainya mengakibatkan kebinasaan bagi dirinya. Saudara-saudariku sekalian, jika hidupmu sebagai orang-orang percaya selalu menghidupi roh yang menyatukan, maka sesungguhnya Bapa dan Anak ada di dalam engkau. Jika apa yang saya sampaikan kepada banyak orang adalah roh yang menyatukan, maka sesungguhnya Bapa dan Anak ada di dalam diriku. Peristiwa Yesus berdoa ini tidak dapat dilepaskan dengan kemuliaan yang Yesus sampaikan, yaitu kemuliaan dalam penderitaan melalui salib Kristus. Kita telah membahasnya beberapa kali melalui khotbah ini. Artinya saudara-saudariku sekalian, kemuliaan yang dinyatakan dengan cara yang baru, yaitu Dia dimuliakan sebagai Allah dan juga manusia, Tuhan yang tersalib, mati dan bangkit, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita hidup dalam kesatuan,
maka sesungguhnya kita sedang menghadirkan salah satu karakter kerajaan Allah di dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita hidup dalam kesatuan itu, maka sesungguhnya saudara-saudaraku sekalian, kita menyatakan kemuliaan Kristus. Kemuliaan yang bukan saja kita rasakan dalam kehidupan kita waktu kita ada di surga nanti, tetapi kemuliaan Kristus yang Ia telah berikan kepada kita ketika kita hidup di dalam dunia ini, yaitu kemuliaan di mana kita hidup di dalam kesatuan itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita berbicara tentang kemuliaan dalam penderitaan, kemuliaan salib Kristus itu, maka salah satu bagian darinya adalah hidup di dalam kesatuan itu. Bukankah kematian Kristus menyatukan seluruh umat yang ada di dunia ini? Dan kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita semua di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini, hidup dalam kesatuan. Sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya dalam persekutuan, sebagai orang-orang percaya yang hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagai orang-orang percaya yang hadir di mana kita bekerja, maka roh yang kita hidupi adalah roh yang menyatukan. Ingat saudara-saudaraku sekalian, roh yang memecah belah datangnya dari si iblis. Ingat saudara-saudara sekalian, Yudas memberi celah kepada iblis untuk dikuasai oleh iblis dan berakibat adanya perpecahan bahkan kebinasaan. Kiranya di masa-masa kita mengenang kesengsaraan Kristus ini, kita menjadi bejana yang dikuduskan, bejana yang dapat menyatukan orang lain, hidup dalam kesatuan dan damai ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, dipuji dan diagungkan Engkau, sebab sungguh kami bersyukur untuk firman yang selalu disampaikan kepada kami semua, agar kami hidup di dalam kesatuan. Sebagaimana Engkau adalah satu dengan Putramu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka demikianlah kami sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, untuk hidup di dalam kesatuan. Tolonglah kepada kami Tuhan, agar melalui hidup kami boleh menghadirkan roh yang dapat menyatukan orang lain, khususnya mereka yang sedang hidup di dalam situasi yang saling memusuhi. Biarlah melalui kehadiran kami akan memberitakan damai sejahtera, sehingga orang-orang yang haus akan firman, mereka sungguh melihat bahwa melalui kehadiran kami, mereka diteguhkan, mereka kembali dikuatkan, bahkan mereka kembali disatukan bersama-sama dengan orang percaya di dalam Kristus Yesus. Berkatilah mereka yang telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Hidup mereka kiranya terus ditopang oleh anugerah-Mu yang tak terbatas. Dan kiranya mereka yang dalam keadaan sulit pada masa ini, mereka juga akan terus mengalami jamahan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa pada minggu yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.